Welcome back Creative People dengan Ang Malik di sini. Wow, hari ini saya kedatangan sahabat baik saya, very special and talented woman. Banyak sekali memberdayakan anak muda, ibu-ibu melalui ide-ide kreatif, terutama di area kriya. Seperti kita ketahui, 17 subsektor ekonomi kreatif, salah satunya adalah kriya. Dan kriya ini turunannya banyak sekali. Saya tidak berlama-lama lagi. Kita sambut Teh Ati. Teh Ati, terima kasih banyak sudah mampir ke podcast kita. It's a really pleasure. Saya juga terima kasih diundang ke sini, Kang. Wow, lama ya tidak kita bersua gara-gara COVID ya. Enggak gara siapa-siapa, enggak gara-gara siapa-siapa. Tapi keluarga sehat semua, stay healthy dengan jaga jarak dan masker pasti ya. Bersyukur banyak ngumpul. Sure. Dan ada produk masker juga ya dari hasil karya. Kalau crafter kayaknya jarang yang nggak bikin masker. Jarang ya. Benar, apalagi sekarang sampai bridal pun juga masker tuh sangat ikonik ya. Iya. Konsepnya. Baik, Teh Ati, share dong ke kita kok bisa terjun ke bidang ekonomi kreatif itu sejak kapan? Rasa-rasanya tuh kayaknya waktu itu mulainya Krismon tahun 98 ya. Udah 22 tahun ya, hampir ya. Kurang lebih. Nah, waktu itu kan banyak anak-anak di sekitar rumah tuh banyak yang beberapa putus sekolah, beberapa mulai diambang mau putus sekolah karena orang tuanya pada PHK ya. Kena efek itu, ya, Krismon ya. Ya, nah lalu ada teman saya yang dia sebetulnya bukan crafter tetapi dia orangnya apik gitu ya, pecinta kriya. Lalu dia lihat waktu itu ada tenun Pekalongan tuh, tenun Pekalongan ya, dulu itu pinggirnya itu kan suka di makram gitu pakai tali ya. Nah dia bilang, nanti kamu bisa nggak sih ngelatih anak bikin makram gini? Gitu. Itu anak-anak komplek di rumah aja atau ada? Bukan di komplek, justru pinggir komplek keluar sampai keluar komplek juga. Lumayan jauh dari rumah ya? Ya lumayan. Jadi mereka mesti jalan kaki agak jauh gitu. Nah tapi ini teman saya challenge itu, kalau kamu bisa ajarin anak-anak yuk biar mereka bisa lanjut. Jadi lanjut sekolah tanpa kita hanya kasih uang, tetapi mereka juga terlibat skill dan gitu ya. Tentunya kita yang menyalurkan ya. Benar. Jadi saya waktu itu ya udah saya coba. Yang menampung produknya juga dari Teh Ati ya. Jadi gini, teman saya dia khusus di bagian pembelanjaan dan pemasaran. Saya bagian produksi dan mengajarkan gitu. Jadi satu paket lah ya, nggak mikir lagi ini jualnya di mana kalau udah dibikin gitu ya. Dan mungkin di Jakarta tuh juga banyak yang jual ya, tetapi mungkin kelebihan kami waktu itu kami tuh custom. Jadi orang dari berbagai tempat yang mau pesen itu bisa mejaku ukuran segini kali segini, bisa gede banget, bisa. Saya ingat tuh kalau bundar dan kotak udah biasa ya. Ini kadang-kadang ovalnya sekian derajat. Tapi karena ketika itu bukan berpikir untuk supaya melebihi orang lain dan sebagainya, enggak. Jadi ya tinggal cari solusi aja, nggak mikir susah gitu. Berarti dulu based on order ya, nggak ada produk yang ini identitas saya gitu, nggak ada seperti itu atau gimana? Iya, waktu itu sih seperti itu. Tapi nggak tahu ya, itu kayaknya memang agak klasik ya model itu. Jadi ketika hanya 1-2 foto orang lihat aja udah langsung mau gitu. Jadi pokoknya mau, cuma meja saya ukuran sekian kali sekian kali sekian. Nah, Teh Ati, ini kan 22 tahun itu bukan waktu yang sempit gitu. Menjaga menjaga mental terutama spirit agar tetap bisa memberi manfaat kepada orang lain melalui ekonomi kreatif terutama kriya ini, itu kan tantangannya pasti banyak banget. Nah, tantangan yang terberat
Dan solusinya tuh apa Teh? Tantangan terberat karena gini ya, saya tuh nggak pernah berpikir eh, ini berat banget gitu. Oh, oke. Mindset ya, berarti dirubah Jadi ya. saya lakukan yang saya senangi. Oke, Gitu. oke. Nah jadi memang ketika itu aja sempat terhenti tuh, produk itu terhenti karena di Pekalongannya sudah dia akhirnya produksi dengan harga murah sekali sehingga pokoknya kita udah nggak sanggup aja untuk menyaingi itu. Jadi tantangannya di price war ya. Ya, Jadi produksinya di sini jadi berkurang atau berkurang, malah permintaan jadi berkurang oke. ya. Terus juga mungkin orang juga udah nggak terlalu butuh dan niat ya. Mungkin itu kami lakukan itu niatnya bantu anak-anak putus sekolah. Ketika anak-anak itu semua pada mentas, ada 20 sampai 30 orang ya ketika itu. Ya terus akhirnya juga pesanan mulai menurun. Waktu itu mulai mau ekspor ke kalau nggak salah ke Thailand atau mana. Lalu waktu itu terus tsunami. Ya kena tsunami. Udah tuh nggak ada kabar orangnya. Ya kita cuma berdoa saja. Tapi waktu itu sempat ke beberapa daerah di Indonesia pesan. Oke. Nah itu dampak atau manfaat yang dirasakan oleh berapa individu dari sekian lama proses 22 tahun. Kalau di akumulatif ya. Maksudnya individu yang mengerjakan atau yang merasakan dampak dari apa yang dilakukan TAT ini. Maksudnya ini kan ada sempat kalau saya baca riset sebelumnya itu ada anak muda tadi yang biaya sekolahnya terpenuhi lewat ini. Itu berapa anak? Waktu itu saya sendiri gini ya, yang lucunya kan sebenarnya anak-anak waktu itu anak-anak SMP, SMA, ada yang SD juga. Tetapi saya yang masih perlu pengawasan mereka kerjakan di rumah. Jadi sambil belajar, sambil apa dia bisa gini loh, nggak pakai ngelihat lagi tuh udah. Tapi ketika dia sudah saya katakan lulus dalam hal quality, lulus dalam hal kejujuran juga, gitu ya. Nah itu dia boleh saya jadi datang tuh saya udah bisa punya hitungan kalau 45 cm itu satu benang, satu gulung. Kalau gulungannya jelek, dapatnya dari belanjanya jelek itu akan sama rata berkurangnya gitu. Jadi ada hitungannya. Nah itu saya bawain pulang. Nah ternyata dampak dibawa pulang nih anak kerjanya makin cepet ya, 3-4 lah kenapa terus jadi cuman 1-2 hari gitu Tapi saya diamin dulu as long as bagus karyanya. Dan ternyata dia bisa ajarin ibunya, dia bisa ajarin jadi manfaatnya itu merambat ke keluarga. Nah itu yang saya nggak tahu tuh jumlahnya. Tapi kalau dari sudut anak yang kami latih berikut penjahitnya ya, iya itu antara 20 sampai 30 anak. Kalau udah lama ya saya lupa. Nah ini kan areanya kebanyakan emak-emak, mungkin juga tadi anak muda yang sekolahnya tidak terlalu dibantu lah ya dengan hasil ini. Ada nggak interest yang besar dari bapak-bapak atau yang sudah senior bapak-bapak atau yang bapak-bapak muda gitu mungkin yang apalagi di kondisi sekarang ini perlu hobi baru ya di rumah? Untuk saat ini nih. Kalau untuk saat ini memang saya kan nggak mengerjakan itu lagi ya. Tetapi 1-2 sih bapak-bapak itu ada juga yang dia tertarik karena dia ingin memasarkan. Ya. Atau dia memang ada jiwa yang memang ingin membantu gitu ya, malah justru ingin support. Gitu. Tapi terlibat langsung dengan craftingnya itu menganyam atau ada nggak bapak-bapak dari dulu sampai sekarang ini yang mereka sampai membentuk komunitas atau apa gitu? Sampai saat ini sih saya belum nemu ya. Berarti ini mainannya ibu-ibu dan anak perempuan kebanyakan. Juga, karena gini, ini butuh ketekunan duduk panjang. Ya. Bapak-bapak walaupun ada, saya lihat di luar negeri banyak sekali ya. Bapak-bapak itu kayaknya lebih gerakannya lebih luas gitu ya, kayak harus geraknya mungkin ya. Karena ini kan bisa dikerjakan memang kalau yang sekarang ini, nah sekarang masuk ke yang sekarang nih ya kan, beberapa kurang lebih 10 tahun yang lalu tuh dekat rumah saya ada PAUD, ya.
ada PAUD, dan itu memang juga dirintis oleh kami dengan teman-teman dan masyarakat sekitar, ibu-ibu muda nganterin anaknya, ya. Mereka ngobrol, nunggu rame. Jadi kalah rame tuh yang di sama si anak. Nah, saya ngelihat bagaimana untuk mereka sebetulnya melakukan sesuatu, jangan nunggu. Jadi diberdayakan lah ibu-ibu itu ya. Akhirnya saya buka kelas di PAUD juga. Jadi seminggu 2 kali saya buka kelas siang, jam 2 siang sampai jam 3 sampai jam 4. Berapa tuh jadinya partisipannya berapa waktu awal-awal? Itu ternyata sama, sekitar 20-30 yang tertarik ya. Tetapi jangan salah, memang semua tuh mungkin lebih ya dari segitu, karena saya selalu hitung tuh nanti yang jadi beneran tuh biasanya 10% yang tapi paling nggak dasarnya mereka belajar. Iya, dasarnya. Kalau lagi project, orangnya jadi banyak. Kalau ada project banyak, orangnya muncul. Lah ini saya nggak kenal gitu kan. Jadi sebetulnya prinsipnya orang tuh banyak yang bisa, tetapi belum tentu banyak yang mau untuk persisten. Menekuni lebih lanjut ya. Kalau tidak ada projectnya gitu ya. Gitu. Jadi dari situ nyusut yang memang bener-bener ahlinya tuh jadi 5. Nah, dari periode yang lama ini tantangan terbesarnya itu dari beberapa aspek. Saya akan kulas sedikit. Dari pemerintah ada nggak? Terus dari masyarakat sekitar ada nggak? Dari keluarga sendiri ada nggak? Keluarga saya? Iya, karena 22 tahun ini pastinya mengalami banyak sekali proses hidup ya, sehingga menghasilkan karya-karya yang terus berjalan gitu. Dari pemerintah dulu ada nggak yang kendala? Kalau dari pemerintah, karena memang sejak awal saya tidak tergantung pemerintah. Jadi kayaknya saya nggak pernah punya masalah. Terus yang kedua, kalau dari dari lingkungan sekitar justru supporting yang luar biasa ya, karena ini kan pemberdayaan. Jadi apa-apa mesti diberdayakan sendiri dulu kan. Dan itu malah mereka mencari sebenarnya ya. Iya, malah mencari. Malah kadang bukan sekitar saja, teman saya misalnya dari, kan setelah itu ada FB ya. Dari Sumatera, ada teman dari Makassar, ada dari mana. Kalau datang, kamu hari apa ada pemberdayaan gitu. Ntar dia datang tuh beliin gunting, beliin jarum, beliin benang. Saya tuh ya bersyukur. Tetapi gini, padahal gua kagak butuh benang gini, tapi yang apa terima aja dulu gitu kan. Jadi mereka tuh hanya berpikir, nih kayaknya kamu pasti bisa manfaatkan. Nih kayaknya kamu pasti bisa manfaatkan gitu. Nah, jadi saya saya syukuri aja, karena sebetulnya banyak orang baik ya di negara ini itu, banyak banget orangnya. Dari sisi product appreciation, orang Indonesia penghargaannya terhadap produk-produk seperti ini kalau dibanding dengan orang asing gimana teh? Gini, saya nggak mau secara kasar mengatakan orang asing lebih menghargai ya, tetapi mungkin karena belum luas aja kali ya pemahamannya. Kayak contoh ya, saya kasih contoh aja. Ini saya bikin buku daur ulang karena saya banyak akhirnya pakai limbah. Gitu ya. Malah bagus. Jadi sebetulnya awalnya kan saya melatih ibu-ibu itu menjahit tanpa mesin. Jadi benar-benar pakai tangan. Handmade, ya. Dan saya mikirnya gini, kalau misalnya mereka dikasih skill yang perlu beli mesin, ntar ngemodalin mesinnya bagaimana gitu kan, mereka jadi pikiran. Jadi saya, dan ini jangan salah, ilmunya sebenarnya awalnya 11-12. Jadi malamnya saya belajar dulu, besok karena ajarin gitu. Toh nggak ada yang tahu ya, saya belajar cuma pinter aja berarti ya. Tapi saya sebenarnya gini, kalau kepada masyarakat, pada ibu-ibu itu senangnya karena saya jadi tahu apa ini mereka. Walaupun dalam diskusi saya batasin ya, tidak ada yang negatif, tidak ada yang sedih, tidak ada yang marah-marah. Jadi kita kumpul walaupun cuma 1-2 jam harus bahagia gitu. Di situ diajarkannya ini sebetulnya all handmade nih.
Jadi oke, tidak oke. ada yang pakai mesin. Nah, ini satu contoh, ini yang lainnya semua juga sama. Ada beberapa yang pakai mesin dulu, tapi lebih kepada yang utamanya pakai tangan. Nah, dari situ terus tadi saya mau cerita apa? Beranjak ada inovasi-inovasi baru memanfaatkan limbah. Karena banyak orang, gue punya banyak nih bahan bukan bekas apa sisa tapi masih bagus gitu ya. Akhirnya saya masuklah ke aplikasi. Jadi potong-potong bahan percak kecil. Tapi itu maksudnya kalau anak zaman sekarang kan apa-apa YouTube belajarnya ya. Nah itu kan zaman itu belum ada YouTube. Nah, belajarnya gimana mengaplikasikan ini menjadi desain terus mau cutting-cuttingnya itu kan otodidak atau belajar dari sebetulnya kan memang kalau menjahit kecil ibu saya tuh sama modelnya. Jadi dia kasih menjahit beliin bahan. Ini jadi mau diapain nama saya terserah. Tetapi memang yang benar-benar fokus dan akhir itu saya tentunya harus banyak melihat kan. Kan Google mah udah ada waktu itu ya. Jadi saya ngelihat bisa gitu gimana ya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya ngelihat juga ini dari limbah kain. Nah, saya juga ngelihat banyak limbah kertas, bukan koran ya. Karena saya juga pernah main di koran yang linting-linting itu, wah luar biasa, cukup berat ya. Saya kayak nggak sanggup. Akhirnya saya lihat nih anak kantornya kakak saya limbahnya kertas banyak. Nah, jadi banyak kertas yang cuma dipakai sebelah, ya. Nah, terus akhirnya saya bilang saya kumpulin. Saya bersihin, terus udah gitu saya bendel, ya, terus saya jilid deh. Nah, tapi kan orang nggak ada loh yang mau beli kayak beginian. Ya di ini aja murah karena buku yang segini tuh cuma 10.000. Ini dengan prosesnya dan lain-lain saya jual 15.000 ya karena kan mempekerjakan orang. Pasti. Orang pada mengeluh gitu. Saya bilang sama yang ibu-ibu yang mana. Tidak usah khawatir, kita lakukan aja karena ini memang proses yang lebih jauh dibanding bikin buku baru gitu kan. Nah, ya Bu gitu. Nggak yakin tuh mereka. Nah, begitu ini udah jadi, saya bilang orang mau beli betul karena ininya. Tapi kalau covernya bagus, saya bilang. Nah, itu pasti changing mindset kan. Nggak sederhana apalagi kita berhubungan dengan mungkin masyarakat yang pemahaman edukasinya itu tidak tinggi amat gitu. Itu merubah mindset itu berapa lama Teh? Rasanya saya nggak pernah merubah apa-apa. Saya hanya berpikir solusi aja gitu. Dan mereka terima gitu ya? Jadi kayak gini ya. Ini nih tenun stagen nih. Saya justru banyak belajar dari anak muda. Jadi saya anak saya dari Jogja telepon ibu, saya jual tenun ini stagen. Kayak apa? Saya kan emak kita kan stagennya ada tuh ya warnanya hitam putih gitu ya. Wih itu cantik sekali. Iya Bu tapi nggak laku katanya. Kenapa begitu? Karena mahal. Kok bisa? Saya bilang. Ini kan ada pakan dan apanya ini ini Bu katanya memang bahan bakunya warna-warni itu mahal. Nah, terus dari situ saya datengin tuh, ini di daerah Sleman, Jogja. Yang kerja ini tuh nenek-nenek. Bener-bener berat gitu ya. Dia jual tenun stagen yang putih hitam itu semeternya cuma Rp1.000. Murah sekali saya bilang. Iya Bu. Jadinya kasihan Bu mereka dapat berapa. Nah, setelah diginiin sebenarnya ada nilai lebih. Tetapi yang beli nggak ada Bu katanya gitu, jarang. Akhirnya saya mikir hanya karena kebayang kalau saya ikutan beli dan ikut menyalurkan mungkin ada tambahan untuk mereka. Nah akhirnya gimana ya cara gabunginnya? Ini udah ada pupuk limbah. Terus ini ada tenun stagen. Nah ini karya ibu-ibu di dekat rumah saya nih yang udah bisa nyulam gitu. Tapi gini Teh, dari tadi kan kita berbicara mengenai dampak dan manfaat. Nah, sementara Teh Ati ini kan yang memberi dampak. Nah, menetapkan hati, bukan cuma hati itu, fisik, energi, pikiran untuk memberi dampak dan manfaat ini. Maksudnya berapa lama kok bisa sampai memiliki komitmen sebesar itu dan sedalam itu? Berapa lama?
Kan tadi saya nggak punya target. Nggak punya target ya, tapi sudah Iya. menjalaninya 22 tahun nih. Luar Ada biasa. sih kakak saya bilang gini, Iya. aduh pemberdayaan nggak ada duitnya. Mungkin iya. Iya. Tapi gini, saya ngelihat terus akhirnya ada orang yang anak yang dia bisa hidup dengan dia sambil melakukan itu dan itu membahagiakan dia. Benar, Untuk benar. saya itu nggak bisa dihargai dengan uang. Nah yang kayak gini kan ada brandnya atau memang dibikin? Bagaimana orang cara membeli mereka atau produk-produk ini? Sebetulnya saya punya brand namanya Oke. Matu. Matu ya. Matu itu kalau bahasa Jawa artinya cocok. Oh. Matu sebenarnya bukan Iya, matu iya. ya, tapi matu. Nah, Itu ada IG-nya ya? ada IG-nya. Nanti dicari. Nah, di situ tetapi ya. kan kembali lagi, itulah kekurangan saya. Jadi gini, saya itu nggak mau jadi pengusaha gitu. Kalau memang mau jadi pengusaha, saya mungkin harusnya lebih Oke. promosinya dan sebagainya ya. Harus kolaborasi sama anak muda berarti ya. Nah, ini mudah-mudahan ya ada yang mau gitu ya sama mama. Ya, nanti silakan ya kontak di nomor di description siapa yang mau berkolaborasi. Karena intinya ternyata creativity itu akan dibentuk lebih cepat dan lebih masif by collaboration. Nah, sedikit saran buat anak-anak muda yang sekarang ini banyak galau-galauan gitu ya, banyak habisin waktu hanya untuk nonton atau isi konten sosial media atau platform yang digital tanpa ada nilai edukasinya. Nah, sementara tantangan kedepannya kan berat gitu ya dengan borderless-nya digital ini. Saran Teh Ati agar bisa menimbulkan spirit of sharing gitu, spirit sharing buat mereka harus berpikir untuk berbagi, nggak cuma buat keluarga tapi untuk masyarakat. Itu sarannya apa buat anak-anak muda? Saran ya ke anak muda, saya tuh banyaknya sebenarnya disarankan oleh anak muda, jadi saya bingung. Ya kan, ada anak muda sekarang tuh kan luar biasa loh, sampai anak saya bilang, ibu kalau caranya seperti itu, ibu akan sulit maju. Iya, kasih tahu gimana. Oke, gitu. kalau gitu atau menciptakan jiwa sosialpreneur atau humanismenya ini agar menjadi manfaat buat orang banyak itu gimana? Ya kalau mungkin itu bisa menjadi inspirasi boleh, tapi kalau enggak apa-apa ya. Tapi gini, kalau saya rasa ini dalam tiap etape apa yang saya rasakan ya, setiap saya mendapat keasikan di sesuatu tuh saya sering kali gini, ini pasti akan ada peaknya ya. Oke. Dan saya tahu gitu bahwa ini nanti ada ujungnya gitu. Nah, seperti semacam project pasti akan ada selesainya gitu. Ketika itu selesai, disyukuri. Biasanya tuh saya sama suami ya udah di rumah gitu, berhappy aja sampai the next project yang memang nanti akan diturunkan. Nah, itu biasanya akan ada jeda waktu yang cukup bisa seminggu, bisa sebulan gitu ya. Saya nggak pernah pikirin, tidak pernah khawatir gitu, karena saya yakin dari situ nanti akan ada sesuatu di hati saya ya, atau di pikiran saya yang akan muncul gitu. Intinya keep sharing the knowledge, tetap banyak memberikan dampak yang baik ke orang. Rezeki itu ngalir aja gitu ya. Intinya adalah Tenang ya. Keep calm ya. Biasanya kita tuh khawatir. Walaupun sampai sekarang kadang-kadang juga terganggu ya. Kalau anak keluar rumah sampai malam kan kita suka khawatir. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Nah, tapi begitu. Jadi jangan gerusa-gerusu. Oke. Dan lebih mengenali diri aja sih. Jadi gini, seringkali orang tuh ngelihatnya keluar ya, tapi bisa jadi itu bukan itu yang harusnya kita. Karena identitas orang masing-masing beda ya, passionnya beda. Ya, jadi ketika ada waktu jeda banyak yang kita kosong, justru itu saat bagus untuk kita mengenali diri sendiri dengan hati kita yang lebih tenang gitu. Nanti kan banyak di sini karya tuh sebetulnya bukan karena saya mendesain terus berpikir sesuatu, enggak. Lebih banyak saya justru ketika tenang itu kan nonton TV, ada fenomena begini,
Terus di sekeliling ada rame begini dan seterusnya. Baru terus dari situ coba sambil duduk nyeruput kopi, nggak berniat mendesain, enggak. Tapi terus ada ide gitu ya. Nah dari situ dilakukan pelan-pelan gitu ya. Jadi lebih banyak ngeliat ke dalam sebenarnya. Dan dituangkan kalau punya ide itu secepat mungkin di media-media yang bisa menjadi manfaat ya. Baik itu desain. Kalau bisa cepat boleh, bagus. Tapi kalau nggak bisa cepat jangan nanti khawatir. Baik, creative people, sangat menarik sekali pembicaraan saya dengan sahabat lama saya. Intinya sih keep doing what you love and love what you do ya, kalau bahasa sederhananya seperti itu yang saya tangkap. Dan memang ekonomi kreatif ini cukup luas, jadi be kreatif, be positif, dan keep doing things what you love. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Creative people, selalu semangat, be kreatif. Salam.